pelecehan dari kakakku sendiri saat usia sekitar 5-6 tahun. Aduh, kecil banget. Aku dipaksa melakukan hal yang tidak pantas dan diancam agar tidak bilang ke mama. Saat itu aku hanya merasa takut dan tidak tahu bahwa itu salah. Sepupuku juga mengalami hal yang sama. Sama dilecehkan sama kakaknya juga? Belum ada keterangannya. Namun setelah kakakku keluar dari penjara dengan biaya sekitar 8 juta, dia tidak berubah. Dia kembali membuat masalah, bahkan sampai mengusir dan memukul papaku. Ini foto papaku saat dipukul. Assalamualaikum, hai guys. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara gue Desti. Jadi di video kali ini kita itu mau bacain lagi cerita netizen, tapi makan makanan kesukaan Vivi. Tahu dong apa? Lu munduran deh, soalnya lu kepotong. Coba tebak, komen dulu, komen. Udah komen? Udah belum? 1, 2, 3. Nih guys, bakminya udah beli guys. Aku bisa makan bawahnya guys. Sama bakwan, bakmi dan bakwan. Oh, ekstra ini gue rasa-rasa ya. Ekstra atau bakwan? Enggak, saya ngincer aja. Oh, apa? Ngincer? Maksudnya ngambil sendiri. Oh, oke. Nih Bu, silakan Bu. Bakmi Bangka asli 17 ya, bukan 77. Kok ke otak gua 77 sih? Itu enak banget. Dia kayaknya cuma ada di BSD dah. Dia di BSD cabangnya deket-deket guys. Iya, bahkan di satu lokasi bisa di 2. Gue cukup bingung kayak kenapa ya gitu. Mungkin ramai banget. Iya sih. Ya Allah, hujan everyone, enak banget hujan-hujan makan bakmi. Iya, beh. Hahaha. Dia porsi biasa aja banyak banget Iya. ya. Kok mie gede ya? Bener sih. Seingat gue emang gini ya? Emang gini ya? Gue juga lupa lagi. Tunggu guys, kita plating dulu guys. Ini perlu dijelasin lagi gak sih rasanya? Asik. Perlu ya, karena mungkin nih ada penonton baru dan yang nggak tahu bakmi Bangka 17 itu enak. Tapi itu guys, kita hanya mendistribusikan ini enak. Pakai banget. Kalian Menurut wajib coba. Menurut gue, ya udah harus coba. Kalau misalkan kalian Lagi di BSD, cari bakmi Bangka 17. Dia cabangnya banyak banget. Oke, ini harus pakai cabai hijau kalau gue. Gue juga lagi. Gue kalau makan bakmi, kalau pakai sambal tuh agak kurang masuk, guys. Betul, karena menurut gue jadi itu enakan pakai ini nih. Jadi merusak rasa. Bu, hati-hati sambal agak di segitiga bermuda ya, Bu. Meledak dor segitiga bermuda. Agak lodoh ya tadi. Paham ya sampai sini ya? Paham. Cabainya aja. Mantuliti. Cool, udah cukup ya? Udah cukup. Ya guys, makan di depan kamera aja ya. Di depan kamera. Tunggu. Nih kalian harus merasakan kenikmatan bakmi ini guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget ya Allah. Masya Allah. Bingung tau. Apa? Gue tuh bisa makan. Mana sih ya? Kok bisa ya? Cepet banget lapar ya? Tadi gue tuh nggak lapar, terus pas ngeliat bakminya kayak lapar. Sama kok aku suka. Jadi memang kayak gitu tuh kayak yaudahlah beli aja makanan nanti gitu. Gila, bakmi kalau dibikin yamin banget. Soalnya cuma campur kecap nggak sih? Lebih ya? Nggak tahu deh. Harusnya ya. Wah, lagi. Ini loh. Bakmi. Yang bilang bakmi terenak. Menjadi salah satu bakmi terenak sih menurut gue. Tingkat kematangan mie pas guys. Kalau dia mie yamin, dia manis ya guys, tapi gurih juga. Betul. Kadang terasa seperti mie goreng. Mie goreng dong, mie maksud goreng. Iya benar. Tapi kalau untuk pangsit bakmi GM juaranya. Bah, betul. Itu ada yang ngalahin. Gua belum nemu yang lain. Itu emang dari pangsit premium sih menurut gua. Gue lucu banget. Apa? Gue kan kontrol. Gue yakin banget Agung berharap gue dibilang nggak boleh makan mie. Dia nanya. Ada yang ingin ditanyakan Pak. Nanyalah dia. Dok, boleh nggak sih dok makan mie? Boleh. Nggak apa-apa. Indomie dok? Nggak apa-apa. Ya asal tahu batasnya aja gitu kan. Tapi dia sering dok. Yang penting matang ya Pak. Terus kayak
gue langsung ketawa kecil gitu kan. Dia nanya, kalau minum kopi dok, padahal kan gue udah nggak ngopi ya. Minum kopi dok, nggak apa-apa. Gimana? Asal segelas kecil. Kalau minum manis kayak taiti gitu sekarang dok. Bener-bener serang sebenarnya, Iya, tapi dibelain dokter. Kata dokternya, nggak apa-apa asal segelas sehari. Dan jangan berlebihan kan? Iya. Terus habis kayak gitu, terus gue Jadi- ketawa kecil ya. Kamu berharap aku dibilangin kayak Gak nggak boleh itu. Itu yang penting jangan makanan mentah nggak boleh gitu, basic kayak gitu kan. Mau bakwan dong masih ada nggak? Terus. Masih banyak banget. Makanan yang dibakar. Nah, ya. Dibakar pun kalau misalnya kayak sate padang masih boleh karena kan Karena direbus dulu prosesnya. Terus. Kayak gue kocak aja jangan. Penting kalau makanan udah makanan gosong juga nggak boleh yang udah. Iya. Gue ketawa kecil itu gue. Kalau panggangnya di teflon gitu boleh nggak kayak gitu? Nggak Sama nanya aja lagi. ya? Bingung. Yang penting jangan pakai arang sih. Berarti boleh ya? Sebenarnya yang penting mateng. Iya, berarti kayak taichan di teflon berarti itu nggak boleh tuh karena kan dari mentah. Ya, pokoknya harus lu make sure mateng. Kenapa dibilang nggak boleh tuh biar menghindari hal yang nggak mateng. Betul. Kan lu nggak bisa, emang lu bakal detail semua sate itu Iya. tengah-tengahnya mateng nggak dia gitu-gitu. Betul. Jadi better nggak usah deh kalau misalnya dari nggak mentah. yakin. Hmm. Gue ngakak, gue ketawa kecil gitu kayak. Dia pasti berharap. Iya, nggak boleh. Oh, minuman manis itu nggak boleh. Wah. Kecuali mungkin kalau misalkan udah melahirkan terus bayi ternyata gede, itu pasti disuruh diet gula. Gue agak ketawa kecil aja gue kayak. Kasian dia loh gitu. Enggak dibela. Nggak dibela. Hai Kak Vivi dan Kak Desti, perkenalkan. Ini perlu di ini nggak? Nggak sensor aja deh. Masalah aja semuanya kayak gitu. Namanya siapa ya? Bunga. Hai Kak Vivi dan Kak Desti, perkenalkan nama aku Bunga, usia 21 tahun, kelahiran 2004. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara dan punya kakak tiri dari papahku. Oke. Aku ingin cerita tentang hidupku. Sejak kecil aku pernah mengalami pelecehan dari kakakku sendiri saat usia sekitar 5-6 tahun. Aduh, kecil banget. Aku dipaksa melakukan hal yang tidak pantas dan diancam agar tidak bilang ke mama. Saat itu aku hanya merasa takut dan tidak tahu bahwa itu salah. Sepupuku juga mengalami hal yang sama. Sama dilecehkan sama kakaknya juga. Belum ada keterangannya. Saat kelas 6 SD, aku kembali mengalami pelecehan oleh teman sekolah. Kejadian itu bahkan terjadi di kelas, tapi guru tidak peduli. Hah? Demi apa sih? Lingkungan sekolahku saat itu memang buruk. Tahun 2021, aku kehilangan mamaku. Aduh, guardian angel satu-satunya dia pergi. Sebelumnya kakak mamahku meninggal. Lalu 3 hari setelah mamah meninggal, anaknya juga meninggal. Nah, anak dari kakak mamahnya. Iya ngerti. Terus lalu 3 hari setelah mamah meninggal, anaknya juga meninggal. Berarti anak dari Dia typo deh kayaknya. Lalu 3 hari setelah kakak mamah. Bingung gak lo? Bingung. Nah nih, gue bacain ya. Sebelumnya kakak mamahku meninggal. Kakak mamaku meninggal, kakak mamah ya. Ya, lalu 3 hari setelah mamah meninggal, anaknya juga meninggal. Berarti anak kakak mamahnya. Iya nggak sih? Iya. Iya, harusnya kayak gitu. Oke. Semua terjadi di bulan yang sama. Kehilangan mereka bertiga membuat keluargaku sangat terpukul, terutama aku. Gini guys, dia bilang kan kehilangan 3 orang kan. Sebelumnya kakak mamahku meninggal. Tante-tantenya. Lalu 3 hari setelahnya mamah dia meninggal. Oh. Terus abis itu anaknya juga meninggal, anak si tantenya. Gitu. Jadi 3 orang nih. Semua terjadi di bulan yang sama. Kehilangan mereka bertiga membuat keluargaku sangat terpukul, terutama aku. It's okay Sender, kamu pasti ngetiknya juga kan Dengan emosi, dengan iya, it's okay. Kehilangan mereka bertiga membuat keluargaku sangat terpukul, terutama aku. Setelah mamah tidak ada, hidupku terasa hancur. Kakakku yang dulu melecehkanku masuk penjara karena kasus narkoba dan uang palsu. Emang dari dulu ya berarti. Emang kelihatan ya dari pas kecil ya? tuh udah melenceng, gedenya tuh akhirnya makin kacau gitu. Betul. Kondisi ekonomi keluarga kami jatuh, banyak hutang, dan kami kehabisan uang. Di tengah keadaan itu, aku hanya bisa berdoa agar diberi kekuatan dan dipertemukan dengan seseorang yang baik. Alhamdulillah aku dipertemukan dengan pacarku. Aduh,
Aku pencet. Alhamdulillah aku dipertemukan dengan pacarku, Ilham. Dia sangat baik dan selalu mendukungku, bahkan menemani aku dalam kondisi sulit. Namun setelah kakakku keluar dari penjara dengan biaya sekitar 8 juta, dia tidak berubah. Dia kembali membuat masalah, bahkan sampai mengusir dan memukul papahku. Ini foto papahku saat dipukul. Coba lihat. Memar. Kondisi papaku waktu itu sangat parah, Kak. Bengkak dan sampai berdarah. Aku ditelepon sepupuku kalau papa dipukul. Aku, pacarku, dan adik laki-lakiku langsung pulang. Sampai rumah kami melihat banyak pecahan kaca dan darah. Saat melihat kondisi papa, jujur aku ingin menangis, sedih, dan campur aduk rasanya. Aku langsung menghubungi kakak tiri perempuanku. Lalu papa dibawa ke rumahnya, tapi nggak lama. Kakak laki-lakiku datang dan meminta kami kembali ke rumah. Di rumah almarhum mamaku, aku sempat bertengkar dengannya karena perilakunya. Tapi dia tidak mau berubah, sampai akhirnya aku diusir dari rumah tanpa bawa apa-apa selain yang ada di badan. Ini kakaknya emang kurang ajar ya, udah ini rumah emak, rumah sender, mamahnya sender loh. Jadi mama tiri kan jadinya. Hah? Ya, kakaknya itu kan dari bapaknya. Iya. Mama tirinya si kakak ini. Saat aku pergi, dia bahkan mengancam pacarku dan keluarganya. Aku sempat bingung harus kemana dan akhirnya tinggal sementara di rumah saudara mamaku. Selama itu aku masih terus disalahkan. Di tengah semua itu aku benar-benar bersyukur punya pacarku. Dia selalu sabar, tetap menemani aku bahkan saat aku diancam. Dia tidak pernah pergi, justru terus menjaga dan mendukungku. Selama ini dia banyak bantu memenuhi kebutuhanku. Aku jadi ngerasa nggak enak, tapi dia selalu bilang kalau semua yang dia lakukan itu tulus dan demi kebahagiaanku. Sebelumnya hidupnya juga tidak mudah. Dia pernah bekerja sebagai ojol dan mendapat banyak tekanan dari keluarganya. Sampai akhirnya sekarang dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Aku bangga sekali sama dia. Sekarang aku merasa lebih bahagia dan bersyukur. Hubungan kami sudah 4 tahun dan kami berharap bisa menikah tahun depan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Vivi dan Kak Desti. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan diberikan keberkahan dalam keluarga. Amin. Ini aku dan pacarku yaitu Ilham. Cakep ya si ceweknya. Cakep ceweknya, cowoknya juga cakep. Tapi ini cerita beda lagi ya. Tapi gue ngerasa kayak ternyata banyak loh anak-anak yang seperti si kakaknya. Ini bukan ngomong pelecehannya ya, ngomong kayak Emang kurang ajar aja. ya kayak dia bisa loh ngusir mak bapaknya, adik-adiknya dari rumah, padahal itu rumah orang tuanya. Rumah orang tua adik-adiknya kan. Iya, soalnya gue pernah ada kejadian, bukan gimana ya, kejadian kayak gini di keluarga gue. Gitu loh, di keluarga gue. Nah, terus emang dia si anak ini, gue nggak tahu permasalahan internal mereka apa, cuman akhirnya ngusir mak bapaknya, kakak adik-adiknya dari rumah itu. Kebayang. Terus kaca dipecahin gitu, kayak gitu. Kebayang. Akhirnya ya keluarga ini pindah ke rumah ponakan dan sampai akhirnya sekarang mereka udah kayak ngontrak rumah, padahal dia punya rumah, paham nggak? Dan rumahnya itu jadi rumah terbengkalai yang nggak dia apain. Bingung kan? Tapi kayak ya gue juga bingung sebagai gimana ya, maksud gue jadi kadang ngerasa kayak kok orang tuanya nggak tegas sih, ini kan anaknya gitu kan. Tapi gue juga nggak tahu kalau misalkan di posisi orang tua yang sudah tua menanggapi seperti itu gitu loh. Kalau menurut gue ini mengenai kakaknya yang melakukan pelecehan ini ya, aku nggak tahu pelecehannya sejauh apa. Yang sama kamu juga dilecehkan di sekolah sampai guru juga diem. Lingkungan kamu udah nggak bagus aja sih menurut aku. Betul. Sampai lingkungan sekolah juga udah nggak bagus gitu. Better kamu menurut aku Cabut dari lingkungan itu ya. Tapi ya gimana ya, kalau ngomongin kan nggak gampang ya, kita pindah tempat segala macam itu nggak gampang, butuh biaya dan lain-lain. Tapi kalau memang possible, menurut aku kamu keluar dari lingkungan itu sih, karena udah bener-bener menurut aku setoksik itu. Kalaupun kamu tetap di lingkungan itu dengan kamu suami kamu nikah di sana, kamu akan tetap diganggu sama kakak tiri kamu. Karena menurut aku kakak tiri kamu nih ada iri dengkinya juga gitu loh. Lagi kenapa dikeluarin dari penjara? Udah kelar masa hukumannya, orang cuma narkoba sama duit palsu, jadi pasti nggak lama. Tapi maksud gue ya begitulah. Dan orang-orang kayak kakak kamu ini menurut aku emang sangat-sangat menakutkan dan mengerikan. Dia bisa melakukan apapun loh. Bapaknya aja dipukulin. Menurut gue orang kayak gitu harus dijauhin sih. Iya, sumpah kayak kalau dia tetap ada di lingkungan kalian, dia pasti akan tetap mengganggu sih, bener-bener mengganggu. Tapi menurut gue emang orang gila seperti itu tuh ya harus jauhin, pasung aja masuk. Tapi emang ada loh orang kayak gitu. Maksudnya kayak gue pun sering denger cerita ataupun sering baca, maksudnya di berita-berita tuh emang orang-orang kayak gitu tuh ada gitu loh. Apalagi kalau mereka udah kalut, udah nekat. Sumpah guys, maksud mendingan aku lindungi diri kalian deh. Iya, apalagi nih, kamu aja diusir kan, terus kamu nanti planning nikah setahun lagi. Takut banget aku dia akan acak-acak.
bikin rusuh lah at least. Sumpah nih orang diapain ya, asik. Gue jadi kayak sebel gitu karena dia tuh menurut aku pertama dia sekarang jadi pengangguran dong. Iya. Udah ada Dan menurut track record aku- penjara Iya. lagi. Kalaupun nanti si kakak tiri kamu itu punya istri, pasti istrinya bakalan bener-bener tertekan banget. Dan istrinya menurut gue yang akan berjuang. Pasti nyari uang istrinya, dia akan di rumah dengan main game. Iya bener. Kebayang banget lagi, gitu terus ya. malam dia ngeronda, Iya, judi, ngerokok. Iya lagi duduk di warung. Iya, dia itu di posko sama teman-temannya. Iya kalau nggak di warung. Terus isinya ngejudi, sumpah bener-bener kebaca banget tabiatnya. Tapi ya kalau emang ada hidayah dia bisa tobat ya alhamdulillah. Tapi kalau sampai denger cerita kamu udah melakukan pelecehan saat kamu umur 6 tahun, ngeri sih orang kayak gini, jujur. Nggak tahu dia bisa tobat apa enggak sih. Ya, kalau menurut gue itu Allah harus bukakan. kesentil. Ya dia udah penjara aja nggak tobat. Iya sih. Orang kayak gitu harus dikasih apa ya gitu loh. Iya. Sesuatu yang menakutkan di diri dia deh menurut gue. Karena dia misalnya di penjara, dia dibully, dia apa, dia bisa ngelampiasinnya sama orang-orang yang menurut dia lemah. Jadi begitu keluar penjara, dia akan merasa dia di atas, dia akan melampiaskan yang dulu dia dibully di penjara atau digebukin atau dia nggak punya power, jadi merasa dia ada power nih, gue paling buas nih gue nih gitu. Akhirnya ngelampiasin ke adik-adiknya, ke bapaknya yang udah dia tahu dia akan ngelawan. Kali aja lu kayak gitu sama orang yang berpower, digebuk abis lu. Tapi emang beneran ada guys yang kayak gitu, buktinya yang di berita-berita itu kan banyak banget yang kayak gitu, yang orang tuanya diusir dari rumahnya sendiri. Kayak Lu tuh nggak sih yang berita di ini? Ini agak lengkap yang berita yang di daerah mana ya yang dipukul apa orang mantan mertuanya kalau nggak salah yang dipukul, dia masuk dalam rumah terus dipukul. tahu Itu mantan mertuanya kan? gue nggak tahu itu, gue liat CCTV-nya. Nah iya, gue juga liat CCTV-nya. Itu kan nggak masuk di akal ya, Iya, maksudnya makanya kayak, banyak udah banget tua loh orang-orang orang. jahat itu kan nyuri kan, tapi itu kan kalau nggak salah tuh nyuri. tapi nggak ada yang ini. Padahal ada anak-anaknya. Aneh banget. Masih ada bapak kamu nih, kamu lindungi bapak kamu ya. Kalau misalkan ya benar tadi lo bilang pindah, kalau misalkan susah pindah dari rumah itu ketika kamu nanti sudah berkeluarga, kamu keluar dari rumah itu. Pasung aja itu yang orang. Iya. Sebel banget orang kayak gitu. Kalian kalau dapet orang kayak gitu atau ada saudara kayak gitu, kalian apain sih? Nih, Jauhin sih. nggak gini Dut. Contoh, Heeh. lu nggak bisa cabut dari rumah lu. Nggak memungkinkan lah, sangat-sangat tidak memungkinkan. Tapi hidup lo diganggu terus sama orang-orang macam kayak gitu. Ini jatuhnya orang jahat loh, penjahat loh. Dia bisa melakukan apapun loh, Dut. Gimana caranya? Lu Lapor jauhin. polisi. Nah, lapor polisi bener. Lapor polisi. Iya, kok udah KDRT, udah penganiayaan papa kamu nggak lapor polisi? Pasti masih melindungi karena dia keluarga, yakin gue. Atau Kayak lapor gitu. polisi juga kan not that easy, you know. You Iya know sih. if you know. Yes, sama kayak kasus yang sekarang. Iya, betul. Jadi menurut gue cara satu-satunya adalah ya Iya, menjauh pindah, sih. Iya, pindah dari Kalau nggak possible. Nah, balik lagi ya tadi guys, kalau seandainya kasusnya di kita amit-amit, not possible untuk pindah karena ya oke lah, biaya ekonomi rumah. lah, tentang ekonomi lah ya, kayak ya nggak segampang itu gitu loh. Kalau menurut gua ya kan pasti kita punya keluarga lainnya. Iya. Kalau misalkan di apa tuh namanya di reel yang pernah aku lihat, bukan aku hadapi ya, maksudnya aku lihat di keluargaku tuh ada yang mirip-mirip seperti itu ya. Ketemu sama orang yang toksik di keluarganya, terus dia ngusir. Akhirnya satu keluarga ini pindah dan menumpang dulu di rumah keponakannya. Sampai kondisinya kondusif. Kalau misalnya memang dia ternyata, akhirnya kan dia ternyata tidak bisa balik ke rumahnya sendiri. Si keluarga ini Aneh nggak bisa ke rumah banget, sendiri. jujur. Akhirnya ya untungnya dia masih ada salah satu anak yang udah nikah kan. Akhirnya anak yang ini yang ngontrakin rumah lah dan dibawa keluarganya keluar dari rumah keponakannya. Paham. Kayak gitu. mau sejauh apapun. Kalau dia emang orang basicnya kenal. rese, pengen gangguin, nggak happy aja ngeliat lo happy. Bener. Maunya gue gangguin. Tapi kalau kayak gitu bisa nggak sih minta pertolongan RT RW gitu? Harusnya bisa kalau RT RW-nya berguna. Iya Maksudnya, kan? Iya, maksudnya maksudnya- bekerja dengan baik guys. Iya, misalkan di lingkungan baru dia bilang kalau misalkan dia ngerasa terganggu dengan ada datang soalnya kadang orang-orang yang rusuh kayak gitu dia datangnya dengan cara rusuh juga. Iya. Misalkan datang ke rumah tuh dia lempar apa ke kaca pecah perang gitu. Saya nyebelin banget sih ya lo. Aku jangan sampai bertemu dengan orang rusuh kayak gitu deh. Amit-amit deh jangan sampai Atau bener. dia bisa pura-pura. Atau enggak yang orang rusuh ini, astagfirullahaladzim. Iya jadi. Semua dia orang rusuh enaknya dia apa ya? Karena dia gue sih gimana ya, menurut gue lapor polisi ya memang tidak semudah itu ya guys, tapi Coba dulu dah. satu-satunya menurut gue Satu-satunya viralin viralin. biar ditanggepin. Asik.
Ya udah guys, terima kasih sudah bercerita. Kalau kalian mau kirim cerita boleh di sini. Pokoknya semoga kamu keluar dari Lingkungan toksik itu ya. Semoga dia bisa gonde kemanapun terserah dia gitu ya. Iya, semoga kamu dan pacar kamu menikah juga tahun depan dan memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga menjadi keluarga yang lebih bahagia lagi. Amin. Dan semoga kamu bisa membawa kebahagiaan juga buat orang lain. Amin ya Allah. Oke, kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Caranya. See you next video. Bye-bye.